Siap gerak, kencang depan gerak, tegak gerak, istirahat tempat gerak, siap gerak. Silakan dipilih ketua kelas. Ya, silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Artinya saya rela Allah dan saya rela agamaku dan Nabi Muhammad Rasul panutanku dan Al-Quran sebagai imamku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahilah aku ini dan tingkatkanlah kecerdasanku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Apa kabar anak-anak semuanya? Sudah sarapan belum? Sarapan apa? Ayo. Ada yang sarapan nasi goreng, ada yang sarapan mie goreng, ada yang sarapan lontong ya. Baik, bagus. Kalau sudah sarapan artinya kita semua sudah semangat. Untuk lebih semangatnya lagi, mari sama-sama kita menyanyikan sambil berzikir lagu yang kemarin Bapak sampaikan, yang pernah Bapak ajarkan, yakni kalimat apa? Takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Semuanya ikuti lagunya. Ya. Nanti nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Tangannya begini semua, sama. Ya. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah.
ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Baik, alhamdulillah ya. Anak-anak semuanya, kita sudah menyanyi dan juga kita sudah berzikir ya. Artinya nyanyian kita itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan absensi bagi anak-anak semua ya. Dimas Trisazi, Hadir, Pak. Farel Ramadan, Hadir, Pak. Firzan Nopiawan, Hadir, Pak. mantap. Jihan Sahira, Keisa Kuena, Hadir, Pak. alhamdulillah. Muhammad Adrian, Hadir, Pak. mantap. Muhammad Alvin, Hadir, Pak. Muhammad Ibnu Sina, Hadir, Pak. Muhammad Kalki Ausar, Hadir, Pak. mantap. Kemudian Nopal Haris Setiawan, Hadir, Pak. baik. Nur Akila Samsuddin, Hadir, Pak. Sabik El Fatin, Hadir, Pak. mantap. Piki Paleri, Hadir, Pak. Zahwa Isyah, Hadir, Pak. Muhammad Alif Ramadan, Hadir, Pak. Liana Areta Zarina, Hadir, Pak. Amelia Nur Oktaviana. Baik, anak-anak semua sudah absen ya. Bapak lihat kita semua absensi dengan semangat semuanya ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya sebagai pemantik dan persepsi kita, nama adalah suatu hal yang penting. Ya, nama adalah suatu hal yang penting. Nah, mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus? Ada namanya siapa? Alif Ramadan, ya. Ada yang namanya Muhammad Kalki Autar. Ada yang namanya Sabik, ya. Ada nama Sabik ada? Ada yang namanya Muhammad Adrian. Nah, ya. Itu semua nama-nama sama halnya hal-hal yang penting. Bagaimana kalau tak ada nama, susah nak panggil nama orang. Betul kan? Kalau kita panggil orang, semuanya melihat. Kalau ada 10 orang, oh orang, sini. Gitu kan? 10 orang melihat. Tapi kalau kita panggil dengan nama, misal contoh di sini ada sekitar 15 orang ya. Bapak panggil, Alif ke sini. Satu orang aja saja yang datang ke sini. Nah, begitu pentingnya nama untuk kita dipanggil agar nama itu bisa menjadi kenal bagi kita, ya. Apa makna nama-nama yang dimiliki siswa? Ada yang tahu nama-nama kalian apa artinya? Ibnu Sina? Kira-kira apa arti nama Ibnu Sina? Hah? Ibnu Sina itu sebuah nama yang diambil dari nama seseorang tokoh Islam yang sangat berpengaruh waktu itu, ya, namanya Ibnu Sina, ya. Dan juga nama Muhammad adalah nama tokoh Nabi kita, ya, Nabi dan Rasul kita, supaya dapat berkah, ya. Begitu penting dan begitu bermaknanya namanya, sehingga nama itu memberikan doa bagi kita. Mudah-mudahan Ibnu Sina jadi orang terkenal. Begitulah artinya. Baik anak-anak, apa tujuan memberi nama? Tujuan memberi nama bermacam-macam, ya. Silakan, ada yang bisa jawab? Apa tujuan? Agar orang bisa kenal dengan kita, ya. Firman Allah, lita'arofu, ya, agar kita saling mengenal, ya. Bagaimana nama-nama Allah? Seperti Ar-Rahman yang Maha Pengasih atau Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Apa semua nama-nama itu adalah nama-nama yang dimiliki Allah, nama-nama yang sangat baik dan nama-nama yang sangat indah. Kita masuk ke tempat kegiatan inti bab 2, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum Bapak mengajarkan pendidikan agama Islam bab 2 ini, terlebih dahulu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran dalam pendidikan agama Islam.
pendidikan agama Islam, tujuan pembelajarannya, di samping ada tujuan pembelajaran, dan kemudian ada P5, profil pelajar Pancasila, kemudian ada PPRA, profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Ya, Rahmatan lil Alamin yang berkeadaban, ya, yang berakhlak mulia, juga tertuangkan di dalam PPRA. Yang pertama, ya, untuk bab 2 ini beriman kepada Rasul Allah. Nah, kegiatan inti sebelumnya disampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Nah, ya. Kemudian Al-Qayyum. Apalagi? Al-Muhyi. Apalagi? Al-Mumit. Apalagi? Al-Ba'is. Jadi menjelaskan 5 Asmaul Husna ini dengan benar. Yang kedua, mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna. Pertama, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat tulisan indah Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar, ya. Untuk profil pelajar Pancasilanya yang ingin dicapai adalah peserta didik menjadi pribadi yang beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sedangkan untuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ingin dicapai adalah memahami pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia baik terhadap diri, orang lain, dan terhadap alam. Baik anak-anak, kita sudah melihat bersama-sama tujuan pembelajaran. Buka bab 2, halaman berapa? 31. Halaman 31. Lihat di peta konsep. Nah, oke. Sudah nampak semua peta konsep? Baik. Lebih dekat dengan nama-nama Allah. Bapak awali dengan anak-anak. Apakah kalian mengenal nama-nama Allah? Ada yang kenal nama-nama Allah? Ada? Nah, apa ada yang sudah hafal nama-nama Allah? Ada yang sudah hafal nama-nama Allah? Iya. Yang terus setiap Jumat pagi. Nah, setiap Jumat pagi kita baca Asmaul Husna. Betul apa betul? Setiap, lebih lengkapnya lagi, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Nama-nama Allah itu kita kenal dengan sebutan yang keras, dengan sebutan Asmaul Husna itu apa? Yuk kita pelajari. Anak-anak, di sini Bapak akan ingin minta kita semua itu berpikir, ya, sebelum kita ini merenung. Apa pendapatmu tentang kedua gambar di samping? Apa hubungannya antara kedua peristiwa pada gambar di samping? Nah, yang gambar pertama ini gambar apa? Coba. Ada bayi yang baru lahir disambut oleh ayahnya dengan riang gembira. Betul? Yang gambar satu lagi, artinya ada orang yang meninggal. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Ya. Nah, disinilah kedua sisinya yang perlu dan penting untuk kita ketahui. Lahir, pertama kali yang dilakukan orang tua apa? Memberi nama. Ya, pasti bertanya nanti orang tua, ini nanti kasih nama apa? Iya kan? Kasih aja lah nama dia Kesa. Misal contoh, ya, kasih aja lah nama dia Nopal. Atau kasihlah nama dia dengan nama awalan Muhammad biar berkah, nama Muhammad. Ya. Kemudian ada orang sholat jenazah, tentu harus tahu bagaimana namanya. Ya. Harus tahu namanya supaya bisa kita doakan orang tersebut. Ya. Orang tersebut bisa kita doakan agar ia tersampaikan doanya pakai nama. Nah, kedua hal ini hubungannya adalah nama. Begitu penting dan begitu bermakna.
Ikuti sama-sama. Astaghfirullah. Lanjut. Ya Allah Man Ya Rahim Ya Malik Ya Ya Salam. Semuanya. Muhaimin Ya Aziz Ya Mutakabbir Ya Khalik Ya Bari Ghaffar Ya Qahhar Ya Wahhab Ya Fattah Ya Alim Ya Qadir Ya Basit Ya Khafid Ya Rafi' Ya Mu'iz Ya Mudhir Ya Sami Ya Basir Ya Hakam Ya Adil Ya Latif Ya Khabir Ya Halim Ya Azim Ya Ghafur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Muqit. Baik, sebelum Bapak lanjut, dia ada 3 sesi ya Asmaul Husna yang Bapak buat. Siap-siap, suaranya yang lantang. Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rafid, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mu'id, Ya Wajid, Ya Wahid, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab. Oke, yang terakhir ya, perhatikan betul-betul ya, supaya kita tidak ngantuk ya. Coba berdiri semuanya. Nah, biar tambah semangat. Yang penggalan terakhirnya ya, silakan. Ya, tangannya begini lah, tangannya begini. Muntakim. Ya Abu. Yang kuat suaranya. Ya Rauf. Ya Malikal Mulki Ya Dzul Jalali wal Ikram. Silakan duduk. Ya Mughni, Ya Mani, Ya Bar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Allah. Luar biasa, tepuk tangan semua. Takbir. Baik, anak-anak, itu adalah Asmaul Husna yang barusan kita bacakan dan kita lantunkan dan kita nyanyikan bersama-sama tadi, merupakan Asmaul Husna Allah yang sebanyak berapa banyak? Oke. Asmaul Husna halaman 35. Udah? Udah nampak? Nah, anak-anak,
Bicara nama, ingat ungkapan kalau tak kenal. Di antara kita satu kelas ini ada yang tak kenal nama kita? Adrian kenal tak? Orang belakang siapa namanya? Baik. Mantap. Coba siapa? Akila. Akila kenal tak orang sebelah kanan sana? Sebutkan nama mereka. Hah? Oke. Tentu kita semuanya kenal yang ada di sini nama mereka semuanya. Ya. Nah, selanjutnya anak soleh dan soleha haruslah dekat dengan Allah dengan mengenal nama-nama Allah. Kalau kita tidak kenal nama-nama Allah, maka kita tidak sayang dengan Allah. Ya, mau tahu siapa Allah, harus kita tahu nama-nama Allah. Nah, nama-nama Allah itu juga menunjukkan sifat-sifat Allah. Misal contoh, ada namanya Ya Rahman. Allah itu memiliki sifat penyayang, pengasih. Ya, Ya Rahim. Allah memiliki sifat penyayang. Iya kan? Nah, kemudian nama-nama Allah yang indah dan baik inilah dinamakan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah berapa? Berapa? 99 semuanya. Namun di kelas berapa ini? Semester ganjil kita akan mempelajari sebanyak 5 Asmaul Husna. Coba yang keras. Laki-laki sebut Asmaul Husna, perempuan sebut artinya. Tiga. Oke, coba perhatikan di depan. Bapak uji dulu sebelum Bapak lanjutkan pelajarannya. Asmaul Husna kita yang kita pelajari di kelas 5 semester ganjil ini ada berapa? Dimas, ada berapa Asmaul Husna yang kelas 5 semester ganjil kita pelajari? 5. Al-Ba'is artinya apa, Dimas? Allah Maha membangkitkan. Nah, Firzan Nopiawan. Al-Qayyum. Lanjut, tak ada. Nah, Bapak uji kebalikannya. Bapak cakap artinya Asmaul Husnanya apa, ya? Jihan. Bapak sebutkan artinya Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Oke, tepuk tangan untuk Jihan. Luar biasa. Ibnu Sina. Bapak sebut Asmaul Husna, Ibnu Sina sebut artinya Al-Muhyi, artinya Allah Maha hidup atau Maha menghidupkan. Oke, tepuk tangan untuk Ibnu Sina. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya penjelasan yang pertama. Nah, nih, halaman berapa? 36. Halaman 36. Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Kalau berbicara kuat, manusia kuat, ya. Di Indonesia, siapa yang pernah tahu ada manusia yang kuat? Seperti Binaraga. Ada yang pernah tahu tak? Tahu Binaraga. Gini kan? Hah? Siapa namanya? Aderai, ya. Aderai namanya. Aderai. Nanti kalau kamu di rumah cari di Google, ya, yang lomba binaraga Aderai, ada, ya. Misal contoh di film-film kamu nonton
Ya, nonton hero-hero yang pandai terbang kuat. Ultraman. Apa namanya? Ultraman. Ultraman. Apa lagi? Batman pandai terbang. Ada lagi apa lagi? Hah? Huluk. Anggaplah. Ada lagi? Superman tak ada yang cakap. Dia bilang Ultraman. Hah? Superman yang pandai terbang. Ya, itu termasuk manusia kuat kalau dalam film. Ya, yang jelasnya manusia bisa kuat, tapi kuatnya manusia itu terbatas. Kuatnya manusia terbatas. Contoh orang ini kuat ngangkat barang, kuat. Ya, kalau Bapak perhatikan, orang-orang yang di tempat daerah mana tuh, pasar ngangkat barang, kuat-kuat. Bapak tak kuat ngangkat barang itu. Ada om-om yang ngangkat semen pasir tuh, satu gerobak, ya kan, betul kan? Nah, Bapak tak kuat, mereka kuat. Ya, tapi kuat mereka terbatas. Kuat mereka terbatas. Kuat mereka terbatas, tapi kalau Allah kuatnya itu tiada batasnya. Allah maha kuat, kuatnya Allah tiada batasnya. Ya, maka dari itu berbicara tentang Allah maha kuat, karena kita itu adalah merupakan sosok yang kuat tapi terbatas. Manusia merupakan sosok yang kuat tapi terbatas. Maka ada beberapa contoh teladan yang harus kita pelajari. Disinilah ilmunya bagi kita semua. Apa yang pertama contoh teladan? Coba Adrian bacakan yang keras. Halaman berapa? Halaman berapa? Coba sabik dulu. Fokus. Silakan sabik. Satu. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka manusia yang lemah atau miskin. Kadang manusia itu, tunggu dulu. Manusia ada yang kuat berupa kekuatan harta. Biasanya kalau kita itu sebutnya, kalau orang yang kekuatan harta itu orang apa? Orang kaya. Maka kalau jadi orang kaya, mudah-mudahan jadi orang kaya nih, amin. Jangan lupa, jadi orang kaya, bantulah yang lemah atau yang miskin. Ya, ada sedikit rezeki mungkin di rumah kita, mungkin kita tidak pakai. Ya, coba kita tawarkan dengan tetangga sebelah. Misal contoh, Bapak memiliki celana yang waktu umur Bapak itu 25 tahun. Size waktu itu mungkin size-nya size 31. Sekarang Pak Napi 38. Tak muat kan? Bapak bantu, Bapak coba tanya, kamu mau tak celana yang ini? Nah, ini saya tidak pakai lagi loh. Kalau mau silakan ambil. Oh saya mau Pak, saya tak ada lagi celana untuk buat kerja. Ya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada tak yang pernah seperti itu? Coba. Siapa yang pernah seperti itu, angkat tangan? Oke, Adrian. Coba ceritakan Adrian. Pernah bagaimana membantu orang? Bagi sepatu. Bagi sepatu ke tetangga. Bagus. Tepuk tangan untuk Adrian. Ada lagi? Coba. Sekarung. Wah, luar biasa. Tepuk tangan semua untuk Kalki. Ada lagi? Kesa. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kesa. Nah, anak-anak, bagi kita mungkin tidak bermanfaat apa barang-barang bekas yang kita miliki. Tapi ketika kita tawarkan kepada tetangga sebelah atau orang terdekat atau orang lain, mungkin mereka mau. Ya, cuman malu nak cakap. Tapi kita coba tawarkan kepada mereka. Ternyata bagi kita tidak bermanfaat, bagi mereka sangat-sangat digunakan dan bermanfaat. Ya, itulah indahnya saling berbagi kepada orang. Kita kuat, ada harta. Tapi ingat untuk senantiasa berbagi.
Yang kedua, coba bacakan Ibnu Sina. Tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Nah, ini harus kita pikirkan dulu. Tidak memamerkan dan tidak menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Mentang-mentang contoh ya. Gua udah tahu tak nih, sepatu aku beli dekat Singapura tuh. Belakang Padang tak ada sepatu macam ni. Mahal. Engkau tak sanggup belinya. Tidak boleh. Tak boleh pamerkan sepatu baru yang kalau boleh pakai, maksudnya boleh pakai. Tapi jangan sombong itu. Ya, jangan sombong. Nanti ditanya, sepatu engkau baru lah, engkau tak bisa beli sepatu kayak gini nih. Kenapa aku tak bisa beli? Ini mahal, beli di Singapura, di Jakarta, tak ada, dekat Batam, dekat ini. Jadi kita tidak boleh sombong, tak boleh pamernya. Ya, paham? Nomor 3, Bapak minta Jihan. Jika memiliki ilmu, maka amalkan dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Oke, jika memiliki ilmu maka amalkanlah. Ya, punya ilmu, contoh, punya ilmu menyabarkan orang lain. Kan Pak Hanafi pernah pesan, kalau ada teman yang berkelahi, sebaiknya kita leraikan atau pisahkan. Nah, sudah paham? Nah, ini kalau ada orang kelahi, wah, ayo, tunggu dia. Tak boleh. Ada yang suka ngadu-ngadu domba itu. Ngadu domba itu dilarang, ya. Nah, ini contoh gambar-gambarnya. Ini gambar-gambar yang nomor 1 ini. Ya, kita memiliki kekuatan berupa harta, bantulah yang lemah. Nah, membantu kepada orang yang fakir miskin. Nah, ini membantu. Paham? Al-Qawi artinya. Nah, yang kedua, apa artinya ini? Ini Asmaul Husnanya. Sebutkan 1, 2, 3. Artinya atau anak-anak semua, kita buka ke tempat buku yang ada Al-Qawi, Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Berbicara tentang Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri, ini rata-rata menyangkut tentang umur anak kelas berapa? 5. Kenapa Bapak katakan hal seperti ini? Nah, contoh ya. Ada ini masih dengar kabar, cerita. Masih ada anak-anak itu kalau dia pakai sepatu minta pakaikan kepada orang tua. Boleh minta tunjukkan, tapi kalau sudah pandai pakai sendiri harus mandiri. Nah, Bapak mau tanya, siapa yang makan mau minta suapin sama ayah atau mamanya? Siapa yang suapin makan suapin sendiri? Siapa? Makan suapin sendiri? Siapa? Nah, oke, turunkan tangannya. Ada nggak yang bisa contohkan kerjaan-kerjaan selain gambar yang ada di sini? Kerjaan-kerjaan sendiri? Nyuci baju. Apa? Nyuci baju. Pernah nyuci baju sendiri? Belum pernah. Maaf, kolor siapa cuciin? Cuci piring sendiri. Oh, sudah ada di gambar. Apa? Menyapu rumah. Ah? Apa? Ya. Ngepel lantai, betul. Ada lagi? Membersihkan halaman rumah. Ya, sudah. Oke, coba buka halaman berapa ini? Ini halaman berapa? Coba. Ini contoh teladan yang patut kita teladani dari Asmaul Husna Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Halaman? Alvin, coba bacakan yang nomor 1. 1. Tidak mengganggu
Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Ya, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Kerjalah sendiri. Ya, jangan terlalu manja, minta tolong. Jangan terlalu kebangetan ya. Kalau bisa kerjakan sendiri, kerjakan. Kalau tidak bisa, baru minta tolong. Oke. Yang kedua, Amel. Memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Kalian harus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, seperti terampil bersepeda. Ada yang sudah pandai naik sepeda? Ada yang belum pandai naik sepeda? Liana belum pandai? Udah pandai. Nah, terus terampil membersihkan dan merapikan rumah. Ada yang belum pandai merapikan tempat tidur? Tessa belum pandai merapikan tempat tidur. Bantalnya taruh macam mana tak pandai? Masya Allah, bantal tak pandai taruh. Nggak bisa. Kalau cuci spray memang itu tugasnya tak apalah, minta tolong dengan mama. Tapi kalau bantal rapiin bantal, tak pandai? Tak pandai? Harus pandai ya. Ini bantal kan sudah berserak nih. Mana tahu tidurnya lasak kan? Sekali tidur bantal tuh campak-campak sampai kemana-mana tuh kan? Jadi bantalnya taruh, rapikan lagi ya. Alif. Nomor berapa nih? 3. Memiliki kepedulian kepada orang lain. Anak muslim harus gemar dan terbiasa membantu orang lain. Nah, jika ada yang terkena musibah, hatinya bergetar. Ya. Terus tangan dan raganya tergerak untuk membantu. Nah, contoh, kalau ada yang terkena musibah, SD 1 pernah membuktikan kita itu saling tolong menolong dan bantu membantu. Ya, contoh hari kemarin Sabtu kita ngapain? Nah, gotong royong kita mengerjakan gotong royong pungut sampah sama-sama membersihkan perkarangan sekolah. Tapi ada kakak kelas kita yang kelas 6 kemana? Ke elang laut. Ngapain? Gotong royong membersihkan elang laut, tempat itu merupakan tempat keramaian ya. Itu merupakan akhlak mulia karena membersihkan perkarangan tempat dimanapun. Kenapa? Bersih pangkal sehat. Sampai Nabi bilang an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Oke anak-anak semua, yang ketiga, sebutkan asmaul husnanya sama-sama. 1, 2, 3. Nah, pernahkah kalian melihat sawah yang kering? Ada yang pernah lihat? Lihat di mana? Rerumputan yang kering dan mati. Pernah tak lihat rumput mati? Nah, dan mengapa saat ada hujan sawah yang kering menjadi subur? Karena ada air yang menyiraminya. Nah, kemudian pikirkan mengapa rumput yang telah mati menjadi hidup kembali. Kenapa? Karena ada air disiram, maka dia hidup kembali. Nah, siapa yang menghidupkan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ya. Yang kedua, bangkitlah dari kemalasan. Ya, tidak selamanya orang kita malas-malas terus. Ya, sebagaimana tadi rumput kering, begitu dikasih air hidup kembali. Malas. Begitu dikasih semangat kembali. Semangat apa? Belajar. Oke. Bangkit, tekun belajar menjadi anak yang cerdas. Nah, ini dia. Oke. Yang keempat. Bacakan sama-sama. Nah, kematian itu gerbang menuju kebahagiaan.
Anak-anak semua, sebenarnya kematian itu adalah menuju gerbang kebahagiaan. Untuk menjadi bahagia, teladan yang bisa dikerjakan adalah apa? Terus hormat kepada ortu dan guru dan lakukan perilaku terpuji lainnya. Kalau kita ingin bahagia seperti itu caranya. Tapi jangan sekali-kali kalau ingin bahagia melakukan yang bawah. Hindari yang dilarang Allah. 1. Jangan sekali-kali kamu mencuri. Bukan hanya Allah itu mencela, manusia semua itu melaknat orang-orang yang suka mencuri. Karena perbuatan mencuri merugikan orang lain, betul? Jadi sekali-kali kamu jangan mencuri. Bapak minta jangan sekali-kali kita mencuri, ya. Lanjut, berkelahi. Jangan berkelahi. Yang suka berkelahi, ingat, Masya Allah, aku baru ingat tak boleh berkelahi. Oke, lanjut, jangan mencaci. Suka mencaci, ya. Ngomong-ngomong kawan, mencaci kawan tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, terus menggunjing, menyakiti orang lain dan yang lain-lain. Jadi sekali-kali hal-hal yang dilarang Allah tidak boleh kita kerjakan, ya. Supaya apa? Supaya hidup kita bahagia. Supaya hidup kita bahagia. Oke, lanjut yang ke terakhir. Al-Ba'is, Allah Maha membangkitkan. Apa? Allah Maha membangkitkan. Pernahkah kalian merasa kehilangan motivasi? Pernah? Nah, belajar malas. Betul kan? Pernah? Nah, berangkat ngaji kok rasanya malas, betul? Pernah? Bikin PR agama tak buat-buat. Betul kan? Nah, sehingga merasa malas belajar. Nah, namun tiba-tiba terasa memiliki semangat, bangkit dari malas, bangkit dari rasa lelah. Gambar apa ini? Ini Siswa sedang bersemangat untuk belajar. semangat. Gambar Tepuk semangat. Semangat. Oke. Terus ini gambar menolong orang lain. Ini gambar belajar. Kalau ditunjuk Pak Napi siap. Nih ngacung tangan. Oke, siap semua? Oke, udah paham? Siap? Oke, kelompoknya sudah Bapak bentuk secara tidak langsung. Inilah kelompok 1. Inilah kelompok 2. Inilah kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Silakan diskusi. Nah, silakan dekatlah. Piki Paleri. Nah, oke, silakan diskusi. Kelompok 1 disilakan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya bersekolah di SD Negeri 001 dan saya bernama Muhammad Kalki Autar. Dan ini saya perkenalkan anggota saya. Sebut nama dia. Yang ini bernama Ibnu, dan di sebelah sana yang bernama Liana, dan yang paling sana lagi bernama Akila Samsudin. Dan sekian saya akan laksanakan. Membangkitkan. Ini asmaul husnanya adalah Al-Bait.
Artinya Allah Maha membangkitkan. Contoh teladannya: 1. Pertumbuhan tanaman bertumbuh subur. 2. Bangkit dari kemalasan. 3. Bangkit tekun belajar menjadi anak yang cerdas. Tumbuhan yang bertumbuh subur dan siswa yang mendapat juara. Oke, itulah tadi kelompok 1. Tepuk tangan semua. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat, maju yang berikutnya. Oke, kalau sudah kelompok berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari 001 Belakang Padang. Saya bernama Sabik. Saya dari ketua kelompok 3 dan anggotanya adalah 1. Farel, 2. Dimas, 3. Firzan. Kami akan melakukan tugas kelompok Asmaul Husna. Silakan. Asmaul Husna Al-Qayyu. Artinya Allah Maha Kuat. Contoh teladannya: jika memiliki kekuatan berupa 1. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. 2. Tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. 3. Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Kabar teladannya: orang yang bersedekah kepada fakir miskin. Oke, itulah kelompok 3. Selanjutnya kita akan minta kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian Syahira, saya dari kelompok 2. Ingin mengerjakan tugas kelompok Asmaul Husna. Perkenalkan, nama anggota saya. Baik, kita akan dengarkan pemaparan dari kelompok 2. Silakan. Asmaul Husna Al-Mumit. Artinya Allah Maha Mematikan. Contoh teladannya: kematian gerbang menuju kebahagiaan. Untuk menjadi bahagia, teladan yang bisa dikerjakan adalah: 1. Rajin sholat, rajin mengaji, hormat kepada orang tua dan guru, dan lakukan perilaku terpuji lainnya. Hindari yang dilarang Allah: mencuri, berkelahi, mencaci, mengujing, menyakiti orang lain, dan lain-lain. Orang yang sedang sholat dan sedang membaca doa. Baik. Oke, kelompok 2 tepuk tangan ya. Baik anak-anak semua, alhamdulillah tadi tugas kelompok sudah dipaparkan. Pekerjaan kita tadi juga sudah selesai. Pemaparannya bagus-bagus, Bapak sudah melihatnya. Ya, baik kelompok 1. Mana kelompok 1? Angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, semuanya bagus-bagus, semuanya nilainya bagus-bagus. Jadi kalau ada bintang 1 sampai 5, semuanya bintang 5. Tepuk tangan. Baik anak-anak, ini soal harian halaman 51 pilihan ganda nomor 1 sampai 10, halaman 53 yang B isian nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan yang soal harian halaman 51 1 sampai 10, kemudian halaman 53 yang B isian 1 sampai 5. Silakan dikerjakan.
Nanti Mas kerjakan. Baik anak-anak, sudah siap apa belum? Silakan kumpulkan. Sini. Ini mah. Mudah-mudahan. Amin. Udah, silakan kembali ke tempat. Anak-anak, Bapak akan koreksi, nanti Bapak balikin lagi ya. Untuk sebagai penutup kita dalami refleksi daripada pelajaran kita hari ini, kegiatan penutup. Yang pertama adalah Allah memiliki asma husna apa? Al-Qawiyyu, Allah maha kuat. Mengingatkan kita untuk bergantung pada kekuatan Allah dalam menghadapi tantangan hidup, serta meneladani kekuatannya dengan tidak mudah menyerah dan tetap berusaha keras. Selanjutnya asma husna yang kedua, Al-Qayyum, Allah maha berdiri sendiri atau mandiri, mengajarkan kita untuk merasa tenang karena Allah selalu memelihara dan menjaga kita, serta mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan konsisten. Selanjutnya, asma husna apa ini? Artinya menunjukkan kita pentingnya menghargai setiap kesempatan hidup dan memperbaharui iman kita, serta berusaha memberikan kontribusi positif bagi orang lain. Kemudian yang keempat, mengingatkan kita tentang kepastian kematian dan pentingnya mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati dengan amal soleh dan hidup yang bermanfaat. Ya, kerjakanlah amal-amalan soleh agar hidup kita bermanfaat hingga mudah-mudahan kita masuk surga. Yang terakhir apa? Artinya memberikan harapan akan kehidupan setelah mati dan mendorong kita untuk terus memperbaiki diri serta berbuat baik, karena segala usaha kita akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Baik anak-anak semua, yang terakhir adalah bab 2, lebih dekat dengan nama-nama Allah, penutupnya. Anak-anak semuanya, cukup sekian pertemuan hari ini. Insya Allah di minggu yang akan datang kita akan masuk bab 3, Aku Anak Soleh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pendidikan agama Islam bersama semangat bertambah cerdas.